Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak mampu kita menghitungnya, khususnya di dalam nikmat iman dan juga Islam, dan juga nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perjuangannya beliau sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Sehingga kita sekarang sampailah kepada faslun wa yanbaghi ayakuna laka wirdun min qira'atil ilmi nafi' wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa ala'i. Maka seharusnya bagi kita juga mempunyai kebiasaan di dalam membaca ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu manfaat itu? Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menambahkan kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bidatillahi taala, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap ilmu yang menambahkan kedekatan kita kepada Allah, maka itu disebut dengan ilmu manfaat. Mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita di dalam mengimani di dalam setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syariatnya kita mengetahui di dalam setiap sifat, yaitu sifat yang wajib yang 20 dan juga yang muhal 20 dan yang jaiz 1. Maka kita harus mengetahui, apabila kita mengetahui di dalam sifat-sifat Allah yang tadi disebutkan, berarti kita sudah mengetahui dan melakukan kewajiban di dalam mengenal awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ilmu yang tidak menambahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tidak dikatakan ilmu manfaat. Maka ada yang disebut dengan ilmu dunia dan juga ada yang disebut dengan ilmu akhirat. Kita wajib mengetahui di dalam sifat-sifat Allah, mengenal kepada Allah, maka wajib hukumnya. Bagaimana kita tidak mengenal kepada Allah sedangkan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita menyembah kepada sesuatu yang kita tidak kenal, itu persembahan apa namanya? Asal-asal nyembah. Ente nyembah sama siapa? Tidak tahu. Cuman ikut-ikutan. Ada orang sujud, ikut sujud. Nah, itu adalah berarti orang ini tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, walaupun kita menjadi orang yang taklid, walaupun kita menjadi orang yang taklid itu adalah hanya sekedar mengikuti kepada para ulama-ulama, maka boleh kita di dalam taklid. Akan tetapi bukan berarti tidak kenal sama sekali. Minimal yaitu kita kenal bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu wujud. Ya. Allah itu wujud dan wahdaniyat dan mempunyai sifat yang sempurna. Walaupun kita tidak mengetahui di dalam setiap perinci-perinci dalam sifat yang 20. Itu yang disebut dengan taklid.
Begitu juga wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min at-ta'ati wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Dan juga mengetahui, kita juga mengetahui ilmu manfaat itu adalah mengetahui setiap apa yang diperintahkan kepada kalian dari ketaatan, dan juga mengetahui setiap larangan kepada kalian dari kemaksiatan. Maka harus mengetahui mana yang taat dan juga mana yang bermaksiat. Bagaimana mungkin tempat itu adalah dianggap sempurna apabila tempat itu tidak ada peraturan? Semakin bagus di dalam peraturan, maka semakin damai tempat itu. Semua di mana-mana pasti dipenuhi dengan peraturan. Di setiap sekolah, lembaga-lembaga pasti di situ terdapat peraturan. Di kuliah pasti ada peraturan. Di pesantren juga ada peraturan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini penuh dengan peraturan. Tapi tidak ada yang lebih baik peraturan itu seperti peraturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik aturan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Allah melarang di dalam setiap kemaksiatan kecuali di situ terdapat mudarat yang besar. Allah melarang di dalam minuman khamar, karena di dalam khamar ini akan merusak kepada diri, merusak kepada akal. Jadi mempunyai mudarat yang besar. Allah melarang di dalam pencurian, karena di situ juga terdapat mudarat yang sangat besar. Melarang di dalam perzinahan karena terdapat mudarat yang besar. Dan sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali di situ terdapat kemaslahatan yang besar. Baik berupa kemaslahatan untuk dirinya atau kemaslahatan hubungan dengan orang lain. Itu bentuk kemaslahatan. Semua Allah memerintahkan untuk silaturahim, untuk tidak memutus silaturahim, karena di situ terdapat keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman. Allah memerintahkan di dalam puasa, karena di dalam puasa itu bukan cuma sekedar ritual menahan lapar, akan tetapi juga mensehatkan dan sebagainya. Semuanya baik di situ adalah bentuk larangan atau di situ adalah bentuk perintah, yang mana semua itu terdapat kemaslahatan dari kita semua, dari semua manusia. Karena ini adalah larangan dan juga perintah adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbuat, Allah yang menyusun semuanya. Pasti apabila Allah yang menyusun, pasti di situ adalah sebaik-baik aturan. Seperti halnya kita membuat satu tempat, kemudian di situ terdapat macam-macam buatan, pasti kita akan mengetahui, awas jangan dekat-dekat ke situ, di situ terdapat jurang. Awas jangan dekat-dekat di situ, dekat-dekatlah di sana karena di situ ada taman. Karena kita yang menyusun semuanya. Kita semuanya yang menyusun. Pasti ketika kita yang menyusun kemudian buat undang-undang di tempat itu, pasti adalah dengan strategis. Begitu juga di sini adalah Allah yang menyusun semua semesta alam. Pasti setiap aturan yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah sebaik-baik aturan, karena Allah Maha mengetahui di dalam setiap keadaan dan juga di dalam setiap tempat. Allah yang Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui di situ adalah sesuatu yang akan datang. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak mengetahui kepada setiap sesuatu yang akan datang. Allah memberikan larangan, pasti ini adalah kemaslahatan semuanya untuk ke masa depan dan juga yang akan terjadi sekarang. Itu semua adalah bentuk kemaslahatan. Maka dari itu kita harus mengetahui setiap apa ketaatan kepada Allah dan juga setiap apa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini disebut dengan ilmu manfaat.
Kemudian wa yurizuka zuhdan fid dunya wa ruba fil akhirah. Bagi juga ilmu manfaat ini, yaitu adalah yang mewariskan kepadamu kezuhudan. Kezuhudan di dalam urusan dunia, dan juga akan mendatangkan cinta di dalam urusan akhirat. Itu adalah ilmu manfaat. Jadi kalau ada ilmu manfaat, kalau ada majelis kemudian bisa mengajak dari hal-hal yang tadi, maka itu disebut dengan ilmu manfaat. Apabila bertentangan dengan tadi, berarti di situ bukan ilmu manfaat. Dan bagi juga wa yabsiruka bi uyubin nafsik wa afatil a'malik wa makaidul adawik. Maka begitu juga kita bisa melihat tentang aib kita sendiri, dan juga bisa mengetahui tentang kekurangan pekerjaan-pekerjaan kita sendiri, dan juga kita akan mengetahui di dalam tipu daya musuh kita. Yaitu tipu daya musuh kita adalah setan, dan juga nafsu itu adalah musuh kita. Jadi apabila ada majelis kemudian majelis itu bukan menambahkan tentang mengetahui tentang aib sendiri, ya, malah bisa menambahkan tentang aib orang lain, berarti tempat itu sudah bukan tempat manfaat. Jadi kalau misalnya kita hadir satu majelis, kemudian di majelis itu, setelah keluar dari majelis itu, kita malah bisa menilai tentang kejelekannya orang lain, menilai tentang kejelekan orang lain, fulan jelek, maka berarti ini sudah bukan tempat bermanfaat, bukan ilmu manfaat. Apabila satu tempat itu kemudian ente bisa menambah tahu tentang kekurangan diri kita sendiri dan bisa mengoreksi tentang amal kita sendiri, berarti itu adalah ilmu manfaat. Maka ukuran di situ, siapa saja di situ yang berbicara, ya, lebih-lebih di akhir zaman, betapa banyaknya di sini adalah orang-orang sudah jauh di dalam manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang sekarang orang-orang berani berbicara di mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengata-ngatain orang lain. Padahal Rasulullah tidak pernah di dalam mimbarnya itu adalah menyebutkan tentang kejelekannya orang lain. Walaupun di situ adalah seseorang yang pernah membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia adalah orang yang pernah terlibat menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah menanamkan kepada umatnya untuk benci kepada seseorang, maka tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara lemah lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ dengan santun, sehingga orang dengan melihatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tampaklah di situ adalah tentang sifat al-amin, tentang sifat kejujurannya, maka tampaklah di situ tentang sifat amanahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sulit sebenarnya menjadi ulama, itu sulit, karena magam dari ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu tidak gampang, tidak mudah. Kita cuman kadang pewaris tentara aja kita sulit untuk meneladani, apalagi sampai meneladani di dalam urusan warasatul anbiya. Dan sekarang banyak orang-orang sudah dikit-dikit sudah menyatakan dirinya adalah sebagai pewaris para nabi. Yang paling kita sayangkan di saat dia mengatakan bahwa pewaris para nabi, akan tetapi dia tidak mempunyai sifat seperti sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia gampang menjelek-jelekkan di dalam mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia gampang untuk memprovokasi di mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir keluar dari tempat itu bukan menilai tentang dirinya, malah menilai kepada orang lain. Maka sungguh itu adalah jauh dari ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat di situ bisa menambah tahu tentang kejelekan dirinya sendiri,
dan juga mengetahui tentang kekurangan tentang amal kita sendiri. Sehingga kita pulang nyampe di rumah itu menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kita bertobat, tambah kita zuhud di dalam urusan dunia. Dan juga kita tambah senang di dalam urusan akhirat. Itu adalah yang bertambah terus bertambah sehingga memang betul-betul kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menegur kepada seseorang kecuali teguran itu memang sesuai dengan syariat. Tidaklah kita menasihati kepada seseorang kecuali nasihat itu adalah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka memang tidak mudah, memang berat jadi ulama itu adalah berat karena ditakutkan kalau misalnya kita merasa jadi ulama, kita cuma bisa di dalam memerintahkan, akan tetapi diri kita tidak bisa berbuat. Sehingga takut seperti yang dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nanti ada seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilempar ke neraka. Kemudian perutnya sobek dan isi perutnya keluar, dan dia kemudian membawa isi perutnya ini keliling di neraka seperti halnya keledai yang membawa gilingan gandum, berputar-putar sambil memegang perutnya. Dan semua disaksikan oleh penduduk neraka. Dan penduduk neraka mengatakan, "Loh, kok kamu ada di sini? Bukankah engkau dulu yang memerintahkanku di dalam kebaikan, dan engkaulah yang mengatakan di dalam kejelekan?" Maka kemudian dia menjawab, "Iya, dulu aku memang seperti itu. Akan tetapi aku memerintahkan di dalam kebaikan, akan tetapi aku tidak berbuat kebaikan. Aku melarang di dalam kejelekan, justru aku yang berbuat jelek." Sehingga ancamannya seperti itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berat. Jadi kalau misalnya kita tidak sungguh-sungguh di dalam mengamalkan tentang ilmu bermanfaat, maka bukan menambahkan kepada kita di dalam kebaikan di akhirat, justru akan mencelakakan. Walaupun kita di dunia orang sudah menganggap kita adalah seorang ulama. Maka naudzubillah. Maka dari itu kita amalkan aja yang kita tahu, dan kita sampaikan apa yang kita ketahui dan yang benar. Wa hada ilmu mab'us fil kitabi wa sunnah wal kitabil a'immati. Yang mana ilmu ini sudah tertera di dalam kitab, yaitu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah, dan juga di dalam kitabnya para a'immah, para ulama-ulama, para imam-imam terdahulu. Ini semua sudah dibahas. Sekarang kita ini sudah kitab apa yang tidak ada, pembahasan apa yang tidak ada, dan semuanya itu pengambilannya dari hadis dan juga Al-Qur'an, dengan metode yang sangat bagus, dengan penyampaian mulai dari yang ringan sampai yang berat, semuanya kita ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita kemudian mengatakan bahwa kita tidak sempat untuk di dalam menuntut ilmu. Maka tidak ada alasan. Sehingga kata Imam Haddad, orang kalau dalam urusan dunia, mereka mempunyai waktu di dalam mengejar dunia walaupun harus di malam hari, tapi di saat dalam tuntutan ilmu malah dia bilangnya tidak mempunyai kesempatan. Ini ajib. Wa qad jama'ahu al-Imam Ghazali fi kitabil Azimatul Qadr al-Kabir al-Khatar indaman lahu basira fi din wa rusukhi fil ilmi wa kamal fil yaqin. Yang mana ini ilmu sudah disusun atau dikumpulkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, kitab yang sangat agung dan juga besar, yaitu adalah untuk ketika bagi seseorang, yaitu adalah bagi orang yang sudah
dia mempunyai kepedulian di dalam agama, di dalam keilmuan dan juga kesempurnaan di dalam keyakinan. Itulah orang-orang yang sudah mengarang. Banyak karangan-karangan ulama, tinggal kita bagaimana membacanya dan mau mengamalnya. Walaupun kita tidak bisa paham betul di dalam isi Al-Qur'an, maka betapa banyaknya sudah ulama mengarang tentang isi Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran mereka, yang mana mereka termasuk adalah ad-dinu rusukhu fil ilmi, yaitu adalah orang yang mempunyai kepedulian di dalam keilmuan dan juga sempurna di dalam keyakinan. Bukan orang sembarangan yang mengarang. Dia sudah mengamalkan di dalam setiap keilmuannya, dia sudah berada di jalan-jalannya sunnah dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kemudian dialah yang mengarang tentang keilmuan. Sehingga Imam Haddad mengatakan di dalam syairnya, walzam kitaballah watba sunnatan waqtad hadakallah bi aslaf, yaitulah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan mengikuti kepada sunnah dan juga mentauladani kepada para aslafun salih. Fawadibu ala mutala'atiha in kanat laka himmatun fi suluki tariq wa ruba fi usuli ila maratibit tahqiq. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah kita di dalam bermutolaah, membacanya. Sekarang juga banyak yang tidak bisa bahasa Arab, juga terjemahannya banyak. Seperti kitab Imam Ghazali, seperti Ihya. Sekarang juga banyak di dalam terjemahannya. Kayaknya semua sekarang dari karangan Imam Ghazali semua sudah diterjemah dengan bahasa Indonesia. Karangan dari Imam Haddad maka juga banyak sudah diterjemah. Tinggal kita mau membaca dan kemudian dikonsultasikan. Tinggal itu aja. Lebih-lebih kayak punya Imam Haddad ini sangat mudah. Jadi kita di sini menjelaskan memang dalam perjalanan hidup saja. Jadi tidak muluk-muluk sampai penjelasan di situ harus berpikir, harus menemukan, tidak. Imam Haddad hanya menunjukkan bahwa setiap waktu ini kita enaknya beribadah ini sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, setelah maghrib kita kerja ini yang baik, setelah ini maka itu yang baik kita melakukan ini, ketika mau tidur kita lakukan seperti ini, dan seterusnya. Kita cuma tinggal membaca, maka kita memahami dan mau mengamalkan, maka kita sudah menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mulu-mulu harus berpikir baru kita mendapatkan, tidak usah. Betapa ringannya kita, betapa mudahnya. Jadi ulama di sini adalah sangat, kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang itu adalah sulit untuk kita kerjakan, kemudian diringkaskan oleh para ulama. Diringkaskan. Ya sudah, kalau ente misalnya tidak bisa menghidupkan seluruhnya, maka lebih baik ente baca ini. Walaupun kita tidak seluruhnya harus membaca Al-Quran terus misalnya. Tidak. Hanya dipilih. Dan juga di dalam zikir-zikir juga dipilihkan sama ulama. Dipilihkan ini disusunkan, jadilah disebut dengan Ratibul Haddad. Itu semua susunannya adalah pengambilannya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah repot-repot, cukup ente membaca ini, maka sudah kita mendapatkan keutamaan dari setiap wirid yang sudah disusun para ulama. Betapa enaknya kita. Ibaratkan kita sekarang ini adalah seperti halnya makan mie instan. Ya, kita tidak usah repot-repot buat mie-nya, tidak usah repot-repot buat bumbunya, cukup kita mau melangkah untuk buat rebus air, sudah selesai, kita tinggal makan, sudah nikmat. Begitu juga kita sekarang di dalam zikir, kita sudah serba instan. Saya pengen seperti ini, maka sudah disusunkan. Saya pengen ini, sudah disusunkan. Tinggal kita mau melangkah. Kalau kita melangkah, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ asalkan kita mau bersungguh-sungguh mempelajarinya. In kana laka himmatun fi suluki tariq wa raba fi usul ila maratibit tahqiq, yaitu apabila kamu mempunyai himmah untuk di jalannya orang yang sudah sampai kepada martabatu tahqiq, yaitu kepada martabat hakikat. Jadi kalau kita sudah mau melangkah di langkahnya mereka, maka kita juga akan mendapatkan yang mereka dapatkan.
Misalnya ada orang soleh satu, dia sudah sudah mencapai kepada derajat yang tinggi di dalam capai ibadah, kemudian dia terapkan, kemudian dia susun dalam pencapaian itu, kemudian kita berjalan di jalannya mereka, maka juga kita akan mendapatkan seperti yang dia didapatkan. Tinggal seperti itu. Seperti halnya kita pengen sukses, semua mempunyai ada kejurusan sekarang di dalam kuliah. Pengen tarbiyah, maka semuanya berjalan di tarbiyah, maka mencapai kepada tarbiyah. Apabila di situ adalah filsafat, maka sudah mencapai kepada filsafat. Dia semua sesuai dengan jalan mereka. Begitu juga kita beribadah kepada Allah, maka kita mempunyai figur yang banyak. Apabila ingin mencapai figur yang A, maka kita berjalan di A. Bagian di B, maka kita juga bisa jalan di B, dan seterusnya. Wa qad infaradal kitabul Ghazali min bainil kitabil muhaqqiqin min as-sufiyya fil jami' tahrir wa husul at-takthir al-kathir fi zamanil qasir. Yang mana di sini adalah maka cukup kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kata Imam Haddad, maka cukup sebenarnya dari kitab Imam Ghazali di antara kitab-kitab para sufi, maka ini dianggap sudah cukup, walaupun itu adalah fi zamanu taksir, walaupun zaman yang akhir seperti ini. Ya, maka kita bagaimana melangkahnya kita di situ untuk terus mentauladani dan mau membaca di dalam langkah-langkah para salafun saleh, bagaimana mereka kok bisa menjadi orang yang hebat, kok bisa menjadi orang yang seperti ini. Maka tergantung kita ini sebenarnya, kita mau melangkah atau tidak. Kalau kita cuma jalan di tempat, ya kapan nyampainya. Kalau kita, walaupun kita sekarang dengan keadaan cuma ngerangka, walaupun cuma dengan keadaan ngisot sekalipun, akan tetapi kita mau berjalan, pasti kita akan sampai, walaupun dengan tempuh yang sangat, walaupun dengan tempuh yang lama. Yang kita sayangkan di saat itu, kita cuma berkeinginan kepada tempat yang jauh sana, akan tetapi kita cuma bisa melihat, tidak mau melangkah. Maka sungguh ini adalah sangat rugi. Di saat kita mengetahui kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang soleh, kemudian kita hanya kagum saja di tempat, akan tetapi kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka, maka kita rugi. Kita hanya cuma bisa melihat betapa indahnya tempat itu, tapi kita tidak mau melangkah kepada tempat yang indah. Apalagi sampai berpaling, naudzubillah. Betapa ruginya kita di saat kita mengenal kepada para aslaf, kepada ulama-ulama yang mencapai kepada martabat tahqiq, akan tetapi kita tidak mau berjalan di jalan mereka. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan untuk mencapai kepada jalan-jalan orang-orang yang sudah beruntung, yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akraman akramin ya rahman rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya?